Ada 34 kementerian yang nanti akan diduduki oleh pembagiannya oleh 18 profesional dan 16 profesional partai. Jadi 18 profesional dan 16 profesional partai. Menko tetap 3, Wamen sementara ini menurut penilaian kita yang mungkin masih diperlukan adalah di Kementerian Luar Negeri. Pada sore hari ini telah kita putuskan jumlah kementeriannya ada 34 kementerian. Ini memang yang paling penting, kita ingin membangun sebuah kabinet yang kuat, yang siap untuk bekerja, yang siap untuk melaksanakan program-program yang arahnya ke sana. Yang jelas untuk mencapai kedaulatan pangan harus ada. Yang berkaitan dengan kemaritiman. Terus Pak, apalagi Pak? Ya nanti semua orang. Bukan yang fokusnya aja. Kemudian ada kementerian kependudukan misalnya. Tapi ini nanti saya akan umumkan kalau sudah betul-betul final. Di antaranya, bentar. Yang profesional. Misalnya keuangan, Kementerian Energi, SDM, pertanian. Ya, itu tadi sedikit cuplikan dari pernyataan yang disampaikan Presiden terpilih Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Yusuf Kala. Di awal juga Joko Widodo menyampaikan kabinetnya harus kerja cepat dan terkait dengan rencana pengetatan anggaran yang akan dilakukan dalam masa pemerintahan. Joko Widodo juga menyampaikan rencananya untuk menghilangkan posisi Wamenlu, dan ini ditepati dengan hanya memberikan posisi wakil menteri kepada Kementerian Luar Negeri, jadi posisi Wamenlu saja. Wahyu. Ya, Putri Ayuning Tias, terima kasih. Pemirsa, kita jeda lagi, tetap bersama kami di Breaking News Metro TV. Tapi tadi juga menarik, Pak Ikrar menyatakan memang ada sejumlah konsekuensi dengan adanya perampingan sejumlah kementerian yang dilebur dan lain-lain untuk mempersiapkan administrasinya. Dengan waktu yang cukup singkat, hanya 1 bulan? Kalau perampingan itu berupa penataan yang tidak terlalu besar sih, saya rasa siap. Itu bisa dilakukan ya dalam 1 bulan, dan kemudian nanti juga kan ada proses yang berjalan. Ya. Jadi kalau bukan perubahan yang drastis, ya, misalnya gini, ada di satu kementerian yang keberatan eselonnya kebanyakan. Ya, sehingga kelihatan itu nggak bisa diurus oleh menterinya. Itu jadi, tapi jadi anak tiri juga nggak, justru jadi enak, dia jadi kayak kerajaan sendiri. Gitu. Nah, kembali ke konsepnya Pak Jokowi, ya kan, bagaimana supaya semua satuan kerja ini bekerja. Nah, bisa jadi yang seperti itu dipindahkan ke tempat lain yang kurang kekurangan satuan kerja, digabung, kemudian
masuk ke dalam konsep baru gitu. Jadi yang seperti itu misalnya itu memungkinkan. Jadi tanpa harus menghilangkan kementerian secara drastis, dan juga tentu saja kalau untuk eselon 1 tentu ada konsekuensi, tapi kita nggak usah terlalu khawatir kalau eselon 1 yang berkurang, pos eselon 1, karena ya kalau itu yang berkurang kan sebetulnya sedikit. Yang perlu diperhitungkan adalah jangan sampai yang di level bawah ini yang kehilangan pekerjaan gitu, yang tidak bisa ditempatkan di mana gitu. Nah, tapi kan bisa saja kalaupun terjadi penciutan satuan kerja, ya di satuan kerja itu mungkin ada yang perlu dibesarkan, yang mana karena memang diandalkan misalnya gitu ya, sehingga SDM yang dari tempat lain itu bisa ditaruh di sana. Termasuk jadi, dengan saya melihat masih ini memungkinkan lewat penataan. Konsep utamanya adalah penataan, tapi penataan tetap menghasilkan perampingan gitu. Ada semangat reformasi birokrasinya tetap ini kelihatan di situ. Termasuk soal anggaran yang sudah dianggarkan dalam APBN 2015, karena juga ada kabarnya nanti 3 kementerian baru di situ. Ya sebetulnya kalau kita lihat apa yang sudah disebut juga oleh Pak Jokowi, kependudukan misalnya atau agraria, itu sebetulnya bukan hal yang baru, itu hanya ke upgrade status. Ya, kalau kependudukan kemungkinan kan dari badan BKKBN, ya, BKKBN naik. Ya karena ini dianggap penting. Artinya memang pos anggarannya juga sudah ada, hanya dinaikkan statusnya saja dari lembaga, betul. Kemudian jadi kementerian begitu ya. Nah itu diharapkan ya supaya kementerian ini lebih semangat lagi bekerja gitu. Kemungkinan juga menampung SDM misal dari tempat lain, kan bisa saja begitu. Oke. Pak Ikrar, ada yang menarik juga tadi yang disampaikan oleh Pak Jokowi begitu mengumumkan jumlah kementerian yang nanti dalam postur kabinetnya adalah terdiri dari 18 menteri atau pos yang diisi oleh kalangan profesional, dan 16 ini diisi profesional partai politik. Ada 16. Kalau kita lihat sekarang, apakah ini memang hanya diberikan atau akan diakomodasi oleh partai-partai yang sudah bergabung di koalisi, atau ini mungkin jangan-jangan ada jumlah pos 16 menteri ini sekaligus mengirimkan sinyal kepada partai-partai politik lain yang belum bergabung ini? Iya, kalau sekarang dibagi rata aja ya, 4 partai itu berarti sekitar 4. 4, dan itu sangat tinggi ya, sangat besar ya. Karena kita lihat bahwa di dalam kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 itu kan tidak semua partai itu mendapatkan kursi kementerian, kursi kementerian yang sama ya. Dan kemudian buat saya bukan mustahil ya, P3 yang dalam waktu dekat mengadakan rapat kerja nasional, kemudian juga muktamar 22 Oktober, bukan mustahil juga mungkin sudah ada pendekatan dan berapa kementerian yang dia akan dapat ya. Paling tidak mungkin 1 atau bisa 2 lah begitu kan. Belum lagi nanti yang lain juga ya, kita belum lihat. Tapi ada satu hal yang buat saya juga cukup penting yang harus dipersiapkan oleh baik itu kementerian tadi saya katakan penertiban aparatur dan juga reformasi birokrasi ya. Kenapa demikian? Karena ini kan akan ada reorganisasi besar-besaran di beberapa kementerian tersebut ya. Dan kemudian tentunya paling tidak kalau saya mencontoh reformasi di kalangan Polri ya, itu tentunya ada reformasi instrumental. Instrumental itu tadi saya katakan tupoksi dari masing-masing kementerian itu apa, dan itu harus dibuat itu. Apa itu aturan-aturannya, kemudian peraturan presidennya dan sebagainya ya. Yang kedua, reformasi struktural itu sendiri ya, yang tadi saya katakan bagian dari reorganisasi itu ya. Kira-kira berapa jumlah eselon 1 yang ada di kementerian itu ya. Dan buat saya dengan adanya perubahan ini ada yang kemudian merasa bahwa wah ini kesempatan bagi saya untuk kemudian bisa menduduki jabatan eselon 1 sebagai contoh misalnya kayak di agraria, kemudian di BKKBN ya. Yang ketiga ini yang paling sulit itu adalah reformasi kulturalnya, budaya. Budaya di masing-masing kementerian itu ya, atau pada umumnya budaya birokrasi pemerintahan itu. Ya, jadi ini menjadi satu hal yang buat saya perlu dipersiapkan. Nah, kebetulan ya, sekarang kan pemerintah sudah menerapkan apa yang disebut dengan lelang jabatan ya. Kami di lembaga pemerintahan non kementerian yang pertama melakukan itu LIPI kebetulan ya. Dan itu kan kami sekarang lagi ada lelang jabatan untuk menjadi kepala LIPI misalnya kan. Nah, itu nantinya menurut saya
semua eselon 1, eselon 2 ya sampai eselon 3 itu harus ada lelang jabatan itu. Kenapa demikian? Supaya kalau nanti itu benar-benar diterapkan, ada assessment centernya, kemudian juga ada ujian-ujian mengenai bukan cuma keahlian dia, tapi juga pengalaman, kemudian kecepatan dia dalam mengambil keputusan, kemudian dia sebagai pemimpin bagaimana, itu akan menjadi dasar bagi seseorang untuk tepat menduduki posisi-posisi di eselon-eselon 1, 2, 3 itu ya. Yang jadi tentunya itu juga pastinya sudah disiapkan oleh pokja-pokja yang ada di tim transisi. Kalau buat saya sih kelihatannya belum ya, karena itu tim transisi belum tentu tahu mengenai hal itu. Ya. Yang tahu mengenai hal itu adalah orang-orang di Kemenpan. Ya. Kalau itu ada dua. Pertama, memang sekarang sudah jadi perintah undang-undang, dan artinya peluang itu sudah dibuka oleh undang-undang. Yang kedua, kalau bicara soal kemungkinan itu dilaksanakan, ya karena Pak Jokowi sudah sebelum undang-undang keluar, Pak Jokowi sudah melakukan itu di DKI. Gitu. Jadi soal cara rekrutmen pejabat eselon 1, 2 itu bukan hal yang baru. Oke, baik, kita jeda lagi. Nanti kami akan lanjutkan dialog perbedaan antara kabinet pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Meski dari postur tidak berbeda jauh, namun dalam proses rekrutmen, prioritas kerja dan pengenalan masalah, Joko Widodo membuat sejumlah terobosan agar kabinetnya bisa bekerja lebih cepat. Dalam pembentukan kabinetnya, Presiden terpilih Joko Widodo memang membuka pintu kepada kalangan partai politik. Namun satu yang membedakan adalah proses pemilihan Menteri Jokowi menyertakan syarat, yakni menterinya tidak boleh rangkap jabatan menjadi ketua partai politik. Terobosan lainnya adalah dia memberi kesempatan kepada publik untuk mengusulkan nama menteri yang layak. Sementara dari sisi prioritas program kabinet, Jokowi berencana mengembangkan sistem ekonomi di lingkungan tani dan nelayan, selain juga meningkatkan pendapatan lewat pajak. Bagaimana memastikan bahwa pemerintahan yang efektif, pemerintahan yang bekerja di tengah rakyat, pemerintahan yang memiliki keberanian untuk melakukan realokasi anggaran bagi sektor-sektor produktif itu betul-betul dijalankan. Sehingga kementerian nantinya tidak lagi menjadi beban, tapi kementerian memiliki postur yang efektif. Kementerian memiliki postur yang sehat sehingga bisa menjalankan program-program kerakyatan secara cepat. Hal lainnya yang membedakan antara kabinet Jokowi dan pemerintahan sebelumnya adalah adanya persiapan yang panjang sebelum Jokowi JK resmi memegang tampuk jabatan sebagai presiden dan wakil presiden, yaitu lewat pembentukan tim transisi. Sehingga perubahan nama kementerian serta penambahan kementerian baru sudah lebih dahulu disosialisasikan. Arsitektur kabinet dan kementerian sekarang ini memang saya kira akan sangat bagus karena ada proses transisi, sehingga ada waktu persiapan tidak hanya di tingkatan makronya, di mana itu menyangkut misalnya kementerian apa saja yang akan digabung, akan dibentuk baru, akan diganti namanya, tapi juga dengan waktu yang ada itu justru nanti sudah mulai bisa disosialisasikan ke dalam birokrasi supaya mereka yang ada di dalam kementerian-kementerian tersebut itu sudah mulai bisa mempersiapkan diri, dan para pejabat-pejabat strukturalnya sudah mulai bisa kemudian merumuskan langkah lanjut. Soal nama, Jokowi memang belum akan membukanya hingga dia dilantik resmi sebagai presiden pada 20 Oktober mendatang. Dalam pemerintahannya selama 5 tahun ke depan, Jokowi akan mewujudkan 9 program yang dia sebut sebagai nawacita. Tim Liputan Metro TV. Ya, kita lanjutkan dialog Pak Andrinov. Kalau memang kita sudah mengetahui sejak awal adalah agenda yang diusung oleh Jokowi JK pada saat kampanye adalah membentuk pemerintahan, kemudian nanti melakukan terobosan-terobosan dengan mereformasi birokrasi, dengan meningkatkan kinerja-kinerja kementerian dan juga sejumlah lembaga-lembaga negara. Kami juga sebenarnya sudah mengundang perwakilan dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, namun masih belum bisa bergabung dengan kami di sini. Tetapi paling tidak isu reformasi birokrasi ini memang tidak kalah penting, dan ini juga menjadi hal yang dikedepankan oleh pemerintahan Jokowi JK. Kan gini, kan ada masalah yang sudah jelas, tetapi pemecahannya ada yang butuh proses. Ya, kalau umpamanya
tahapannya terlalu dipaksakan, justru nanti malah menimbulkan masalah. Yang harus kita baca adalah arahnya. Ya karena itu kenapa ya tetap 34 misalnya, itu karena perhitungan efektivitas, perhitungan pemerintahan yang supaya berjalan kuat, kemudian tidak memunculkan masalah baru. Jadi kita harus melihat kalau kita hubungkan pernyataan-pernyataan dari Pak Jokowi ini adalah bagaimana memecahkan masalah ini ya dengan tidak menimbulkan masalah baru ya. Karena tujuannya adalah pemerintah ini harus bekerja dengan efektif. Kan itu. Nah, tetapi kalau kita baca semangat dan arah ke sana itu juga tampak. Jadi misalnya tadi jumlah kita sudah bisa memperkirakan jumlah yang 34 itu tidak persis sama ya dengan yang sekarang. Kan di situ nampak upaya reformasi, nampak upaya untuk mengefisiensikan ya. Kemudian ditambah lagi dengan prinsip-prinsip yang dipakai sejak awal. Pertama presidensial yang kuat, yang kemudian profesional lebih besar. Yang ketiga profesional partai, ini penting ya karena ini bedanya dengan ya asal orang partai, asal mewakili partai dengan profesional partai. Ditegaskan lagi ada profesional memang datang dari kalangan partai politik. Artinya ini juga ada rekrutmen khusus yang dipersiapkan oleh dikenakan kriteria profesional gitu. Jadi kalau kita lihat sebelumnya ya memang ada yang sekedar mewakili sebagai representasi, sebagai hak ya. Latar belakangnya hanya benar-benar politikus. Sebagai pengambilan hak ya, tapi mengabaikan kompetensi atau profesionalisme gitu, kan begitu. Itu Pak Ikrar, bedanya. Profesional partai politik ada tambahan profesional, tidak hanya sekedar politikus begitu dari partai politik. Ya, karena kita tahu ya, tidak semua oligarki partai atau anggota oligarki partai itu adalah orang-orang profesional. Ya, itu harus diingat. Dan ini menjadi satu tantangan bagi Presiden terpilih Joko Widodo dan Wakil Presiden terpilih Yusuf Kala ya, untuk kemudian menimbang-nimbang. Kenapa demikian ya? Tidak harus misalnya ketua umum partai atau ketua DPP atau sekjen partai itu kemudian masuk ke dalam kabinet ya. Ini yang menjadi satu yang sangat penting. Kalau memang ada anak muda di situ atau orang-orang senior yang memang cerdas di dalam partai-partai itu dan memang cocok untuk menduduki jabatan-jabatan misalnya di Kementerian Kedaulatan Pangan ya sebagai pengganti pertanian misalnya atau kalau ambang pertanian tetap ya, itu menjadi suatu hal yang sangat penting ya. Ini contoh saja ya. Dan seharusnya ini juga bisa dijadikan terobosan baru dari rekrutmen kader-kader dari partai politik yang masuk ke komposisi kabinet. Jadi kalau kita lihat dari tiga fungsi kabinet yang perwakilan politik, kemudian juga profesional untuk pemerintahan dan kemudian penambahan dukungan, itu bagaimana supaya pemerintahan ini tetap berjalan, tapi partai politik juga terwakili di situ. Kita tahan sebentar Pak Ikrar karena Putri akan kembali melaporkan kondisi terkini dari kantor tim transisi. Sudah hadir juga bersama Putri Ayuning Tias, ada Deputi tim transisi Andi Wijayanto. Silakan Putri. Ya Wahyu, saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang deputi tim transisi, Mas Andi Wijayanto. Mas Andi, selamat malam, terima kasih sudah bisa bergabung bersama kami. Mas Andi, ada menteri dari profesional, ada dari profesional partai, dijelaskan dulu seperti apa bedanya? Ya pada dasarnya dua-duanya ahli di bidangnya, jadi tidak mungkin Pak Jokowi akan memilih katakanlah Menteri Perhubungan atau Menteri Luar Negeri dari partai politik tapi tidak memahami bidang itu. Jadi karena itu kategori atau kriteria profesionalnya menjadi sangat penting. Kenapa 18, kenapa 16? Berarti artinya pos-pos itu sudah ada calon kuatnya dong? Itu pertimbangan politiknya ya. Kami dari awal di kantor transisi itu sudah diberi batasan tegas oleh Pak Jokowi JK. Kami hanya memberi kajian yang sifatnya substansi teknis. Lalu ada garis tegas tentang ruang politik yang tidak boleh kami masuki. Jadi misalnya tentang kriteria menteri, kami hanya memberikan 3 kriteria. Kriteria integritas, kriteria kompetensi, dengan kriteria ideologis. Kami tidak diminta untuk membuat matriks proporsionalnya. Matriks proporsionalnya itu betul-betul menjadi kewajiban Pak Jokowi akan ini
16 dari profesional parpol itu Pak Jokowi JK masuk ke ruang politik yang tidak kami sentuh di kantor transisi. Jadi saya sebagai deputi yang membawahi Pokja Kabinet tidak bisa menjelaskan mengapa angka 18-16 itu dimunculkan, atau saya lebih menunggu Pak Jokowinya sendiri nanti menjelaskan langsung ke publik tentang 18-16 itu. Oke, Mas Andi memberikan kajian akademisnya, kajian kenapa kementerian ini harus digabung dan dilebur atau diganti namanya. Berikan kami satu contoh kementerian yang akan dilebur atau digabung dan alasannya seperti apa? Sekali lagi yang kami berikan opsi-opsi ya. Pak Jokowi dan Pak JK itu cenderung membahas, mendalami yang kami sebut sebagai opsi 1A, 34 kementerian. Nah, di opsi itu ada 3 kementerian baru, ada 6 kementerian yang dengan nomenklatur baru, ada 6 kementerian begabungan, sisanya tetap. Contoh dari kementerian baru yang tadi juga disebut oleh Pak Jokowi adalah Kementerian Kependudukan. Contoh kementerian yang mungkin ada nomenklatur barunya adalah misalnya Kementerian Maritim atau Kementerian Infrastruktur. Kementerian yang kemungkinan dijadikan opsi untuk dilebur itu yang fungsinya berdekatan dengan fungsi-fungsi kedaulatan pangan misalnya, atau yang misalnya apa Mas Andi? Kedaulatan pangan itu berarti antara pertanian, perkebunan, perikanan darat, perikanan laut. Fungsi-fungsi itu dilebur menjadi satu kementerian yang mengurusi kedaulatan pangan. Apakah nanti namanya kedaulatan pangan atau memakai nama lain, itu masih bisa diputuskan nanti. Mas Andi, kemudian ada pertanyaan besar bahwa jika ada kementerian-kementerian yang dilebur saat ini tentunya memberikan sedikit rasa yang tidak nyaman atau was-was bagi mereka yang saat ini berada di dalam kementerian itu. Apa sudah dipikirkan solusinya seperti apa? Sudah dikomunikasikan dengan menteri-menteri terkait? Solusinya sudah dipikirkan ya. Kami sudah berbicara dengan kementerian-kementerian yang relevan. Kami sudah diterima oleh Menteri PAN, Reformasi Birokrasi, hari Jumat minggu lalu, rapat di kantor Menpan. Di situ kendala-kendala dan kesulitan-kesulitan penataan birokrasi kalau harus dilakukan perubahan. Ya, perubahan itu bukan hanya penggabungan, tapi juga pemisahan misalnya. Itu sudah PR utama bagi Pak Jokowi JK, sehingga kabinet yang dibentuk kalau dari sisi kantor transisi itu substansi teknis dan cenderung kajian akademik, maka Pak Jokowi JK yang PR-nya lebih berat untuk memikirkan dari aspek ruang politik itu. Pengumuman selanjutnya? Akan bertahap saya pikir ya. Jadi kalau Pak Jokowi JK memang sudah mendapatkan nama menteri yang pas, lolos dari 3 kriteria yang dibentuk, cocok dengan proporsionalitas parpol dan non-parpolnya, akan diumumkan. Tapi akan bertahap Pak Jokowi melakukannya. Mungkin juga Pak Jokowi di pertama-tama akan menentukan dulu menteri-menteri yang dibutuhkan untuk segera menyiapkan pemerintahan ke depan. Dari situ lalu bergerak menuju pelantikan 20 Oktober dan seterusnya. Baik, terima kasih Mas Andi sudah bersama kami. Terima kasih atas waktunya. Ya, demikian wawancara singkat kami dengan Deputi Tim Transisi. Kembali ke Anda, Wahyu. Ya, Putri, terima kasih. Pemirsa, kita jeda lagi. Breaking News Metro TV akan kembali sesaat lagi.